sampean kenal Kiai Abbas? Hah? Ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu Kiai Abbas? Kiai Abbas itu dia. Cirebon, ono, Bunten. Kiai Abbas mana lagi? Hah? April? Ngapung? Singapura. Enggak mesti Syria bisa. Yo wis, ya Singapura ya ono ya. Terus buduran gini Kiai Abbas iki ono. Kemudian di Banyuwangi Tugung, desa Tugung. Itu juga ada Kiai Abbas. Kemudian ada lagi di mana? Banyak nama Kiai Abbas itu. Paman Nabi juga namanya Sayyidina Abbas. Kenapa ya dengan Abbas? Sewaktu ketika ada anak mondok, anaknya itu masih berumur 9 tahun. Anak 9 tahun itu kecil atau besar? Dia kecil ya? Ya kecil. Namanya aja anak 9 tahun. Kau nomor piro bang? Ma'areke sejili umur 14 ya. Tapi anak pun hadai 60. Suatu ketika Kiai Abbas diantarkan orang tuanya masih umur 9 tahun ini mondok ke Syekhona Khalil. Mas Ahmad itu 9 tahun? Ya pas gitu. Masih kecil mondok ke Syekhona Khalil. Kenapa orang tuanya memondokkan? Ini juga kisah ini juga untuk kalian. Bahwasannya terkadang sikapnya guru itu ngane-nganei, ya. Terkadang memerintah sesuatu yang gak pas dengan anak kecil. Terkadang perintahnya itu membahayakan diri, ya. Tapi jika diterima dengan baik, maka jadinya baik. Kamu jangan salah paham nang yaimu. Kalau kamu salah paham sama kiaimu, nama kiaimu, maka kerugian besar padamu itu sangat besar. Dipondokkan kemana tadi? Ke Syekhona Khalil, umurnya masih 9 tahun. Namanya kiai itu kalau ada anak mondok, anak kecil mondok, langsung disuruh ikut sekolah, disuruh ikut ngaji, atau dibiarkan dulu agar kerasan. Biarkan main-main dulu, ya. Sera namanya Cong. Sera namanya Cong. Sera Abbas Kiai. Putra sampean, anak sampean, Kiai. Terus kenapa mondok Kiai? Masih kecil ini. Pulang aja dulu. Nanti kalau sudah umur 15 mondok sini. Tapi orang tuanya maksa. Enggak Kiai, saya pingin anak saya biarkan meskipun masih kecil, biar enggak di rumah. Karena kalau di rumah banyak pengaruhnya. Payah di pondok itu, Pak, payah. Tidurnya kurang, nyapu-nyapu, kadang mijeti kiai, kadang begini begitu, hampir nggak ada istirahat. Mending begitu Kiai daripada di rumah. Ibaratnya saiki kalau di rumah main PS, ya tak? Di rumah itu banyak temannya yang apa itu selain mengajak yang enggak. Apalagi zaman sekarang kalau ada HP gitu. Sampean aja dadi wong anak si cuwilik cekeli HP ngono wis kadung ketagihan sampean ngamuk-ngamuk. Ya kan salah areke. Paham? Enggak salah areke. Resepnya agar anak itu dengan sendirinya menginginkan ngaji, menginginkan ibadah, mencari ilmu, ya orang tuanya dulu yang mencontoh. Ya enggak? Kalau orang tuanya males ngaji, kemudian gak istiqomah ngaji, ya jangan berharap anaknya nanti mudah disuruh ngaji. Nah, saya lanjut. Ini tadi kan kisahnya tentang orang-orang yang hatinya itu dititipi Allah sebuah cahaya, sebuah ilmu, maka pengaturannya nanti akan dekat dengan takdirnya Allah.
Salah satunya yaitu Syekhona Khalil ketika ada santri kecil yang mondok namanya Kiai, namanya Abbas, gitu aja lah, belum jadi kiai kok ya lah. Ini masih umur 9 tahun, pokoknya harus mondok Kiai. Anak saya ini nakal, banyak tingkah, kalau di rumah temannya banyak, ngajak main ke sana kemari. Yang saya takutkan nanti males ngaji, mumpung belum berumur. Kalau sudah berumur, kalau sudah kenal HP ibaratnya, kalau sudah kenal perempuan ibaratnya, maka semakin males ngajinya. Ngono kan Zaki ya? Kan Zaki jatuh cinta ke piro? Ya wes gini, nggak kekecilan dah anakmu, Mbak, enggak Kiai. Terus kalau saya atur apa-apa, ada apa-apanya, kamu nuntut ke saya. Kata saya karena kalau Abu Kiai, boten Kiai, paribasane sampean tokol, sampean apa itu uncal lagi, utawa dilemparkan nggak apa-apa, yang penting panjenengan yang rawat. Iku ngondono anak iku pasrah. Abbas, kamu mau nak mondok di sini? Kata ayahmu. Iya Kiai. Anak kecil. Iya Kiai. Nggak apa-apa. Coba Abbas, kamu lihat itu sana itu ada apa itu, agak ke sana terus itu pantai Abbas. Kemudian sana sawah. Ini kalau malam Abbas sepi. Kalau di rumah kamu kan bisa main-main. Sini nggak ada main-main Abbas. Gimana? Karepane Syekhona Khalil biar nggak betah, tapi karena Abbas ini sudah ditakdir Allah menjadi orang besar nantinya, oh nggak bisa. Rayuan-rayuan gitu mental. Coba kalau kamu, lah kamu ngaji loh, oleh-oleh apa? Kan mari, ini gimana gesek tulin nabi aku kan, ini gitu, macam-macam. Akhirnya kena ya. Nah ini enggak. Akhirnya tetap maksa. Ya wes Abbas, tak terima kamu mondok sini. Akhirnya orang tuanya pulang. Abbas, dah jangan ngaji dulu ya, biar kenal dulu sama teman-teman di pondok. Iya Kiai, memang betul, namanya anak kecil tingkahnya banyak. Sejak ada Abbas kecil itu, kondisi pondok Demangan, pondok Syekhona Khalil agak rame sedikit. Ya kan? Ngono loh, karena anak kecil kan pencolotan terus ya. Pelayanan, gak enak, gak melayu. Sama seperti di situ, di Demangan itu. Semua ngaji, yang namanya Abbas itu manjat pohon. Nah, gitu. Anak pusro tak balang temen kan ngono. Ya pokoknya manjat pohon gandul kayak. Dan akhirnya tugas pertama mulai datang dari Syekhona Khalil. Dipanggil Abbas. Abbas, iya Kiai. Betah Kiai. Betah Kiai. Alah bijuk. Betah apa ora? Kerasan apa enggak? Kerasan Kiai. Saya gak percaya aku Abbas. Gini Abbas, gini aja, kamu tak kasih tugas ya. Tugas pertama, tuh lihat itu apa itu? Toleh pohon Kiai. Nah, coba lihat bawah itu. Ada apa? Daun Kiai. Oh, kotor kan? Kotor. Coba lihat rumahnya Kiai. Kalau banyak pohon apa itu, banyak daun-daun yang rontok, akhirnya rumahnya kok kotor, halamannya kok kotor. Abbas mau enggak ditugaskan Kiai untuk membersihkan daun-daun yang runtuh atau jatuh? Sapu Kiai. Terserah, kamu sapu boleh, kamu pungut boleh, kamu cawuk gini boleh, kamu taruh di tempat sampah. Kiai seweneng. Nah, itulah kebahagiaan pertama menurut manakibnya begitu. Inilah kebahagiaan pertama ketika pertama kali mendapatkan tugas dari
Syekhona Khalil. Bener memang. Nggak ada ngaji, nggak ngaji-ngajian. Semua ngaji, nggak pakai ngaji-ngajian. Yang namanya Abbas itu selalu dekat dengan pohon itu. Jadi kalau kotor langsung disapu, langsung dicikrak, langsung ditaruh di tempat sampah. Setiap hari gitu aja. Setiap ada daun yang rontok langsung diambil, nggak pakai nyapu, pakai tangan diambil. Nah, sewaktu ketika hujan deras, hujan deras iku gandengannya apa? Angin iku gandengannya apa? Petir. Nah itulah, wis bayangno. Saat ini hujan, angin banyak dan petir, mak ceter apa mak duar. Nah, jadi koncoku arek Dimyati ben gak ngono. Iki nyapa to mulai suwe. Danir, Riz. Kowe ora ngerti to? Ora ono arane berita to. Berita apa? Lah kae aku pas teko Mayan. Buh. Oh, truk tabrakan mak pik. Gregeten aku ngabari muangkel aku. Wong truk kok mak pik liya apa iki? Kok tak tuwoyor ya cangkeme. Pantes gak buah ngono sih. Jantenan kaget ta. Ono truk tabrakan mak pik. Wah. Iki kancaku nang pondok biyen gregeten lho. Nah, ketika hujan, santri-santri, orang-orang kampung nggak ada yang keluar karena hawanya dingin, langsung dinginnya di malam ini. Wah, aku kang sari ding 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 ding. Cek kayak Kiai Muafik ya, Gus Muafik ya. Kalau gitar. Ayo, gue saya anu aja dangdutan aja, gak usah ngaji ya. Apa? Dah, saya lanjut ya. Sepi, dingin, dan suara gemblegar. Apa tadi? Petir, saut-sautan. Hawanya juga menakutkan. Apalagi kalau sudah jam 11. Apalagi di daerah Madura, di daerah Bangkalan, Demangan, atau di daerah manapun lah. Kalau masih belum ada listrik, hawanya gimana coba? Sunyi. Ya gimana? Dinginnya di malam ini, suasana pilu ngawur ya. Terkenang daku kembali sejarah silam. Kan ngono lagu Lamongan sama Malaysia? Lamongan ya. Ya wis. Nah ya. Nggih kan ini lagune Lamongan, Prayungan. Ya, nggih bener Prayungan dari sampean. Dah. Kemudian ketika jam 1 kan sepi ya, cuma ada suara rintik-rintik hujan dan petir. Syekhona Khalil keluar rumah sambil bawa apa ini? Kipas-kipas ya. Syekhona Khalil sambil senengane Syekhona Khalil itu baca siiran. Kita baca syair-syair, baik itu syair alfiyah atau tapi di keramaian malam siapa itu kayak ada orang berdiri di bawah pohon sambil hujan-hujan. Syekhona Khalil agak siapa itu? Kemudian dipanggil, Le, nggak dengar karena hujannya keras suaranya. Le, nggak dengar. Akhirnya, Le, siapa itu? Gula yai, yai. Gini. Ya apa sih nak? 9 tahun disuruh menjaga agar pohon-pohon, agar daun-daun tidak mengotori halaman rumah Syekhona Khalil.
Ketika hujan, Abbas khawatir dengan hujan itu yang namanya daun banyak yang rontok. Memang iya, sejak awal hujan yang namanya Abbas berdiri di bawah pohon, jika ada daun yang rontok langsung diambil ketika hujan, kemudian nunggu lagi, langsung diambil, nunggu lagi sampai habis hujan. Itu Abbas sejak kecil. Kamu nggak masuk angin tanah? Enggak Kiai. Kamu ngapain di situ? Ngambil daun Kiai. Buat apa? Kan panjenengan ingkang nyuruh biar tidak kotor. Astagfirullah. Gitu toh nak? Iya Kiai. Langsung yang namanya Syekhona Khalil tadi teriak takbir dengan teriak. Ini kisah fakta ini. Allahu Akbar sambil kepalanya Abbas itu dipegang. Allahu Akbar. Langsung tangan diangkat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abbas, kamu ikut Kiai ya? Ya Kiai. Abbas ndangak gini. Allahu Akbar. Niru Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Noleh sini ya Bas. Noleh sini. Noleh. Mulut buka. Dibuka mulutnya. Diido. Mulang nak. Muruk. Mulai. Nggak mau pulang. Besoknya Kama Abbas, mesti ono Abbas. Beda Kiai. Celuk. Ngono. Bas. Pulang. Kiai saya mau ke sini. Saya masih betah di sini. Pulang. Kamu harus mengajar. Habis ini kamu ngajar. Urusan ilmu ditanggung oleh Kiai Khalil. Berdoa kamu sama Allah, katanya Kiai Khalil yang nanggung ilmunya. Pulang. Makanya kisah Kiai Alit ini ada dua. Yang pertama adalah Kiai Bahar Sitogiri, itu juga mau dibacok dengan Syekhona Khalil. Yang kedua adalah Kiai Abbas Tugung Banyuwangi, Pondok Pesantren Al Azhar ya, di daerah Tugung sana. Insya Allah kalau nggak salah 20 kilo atau berapa kilo lah, entah 4 kilo atau 5 kilo dari Pondok Pesantren Cangaan Banyuwangi. Gitu. Paham ya? Itulah kealiman Kiai Abbas yang sejak umur 9 tahun sudah menguasai kitab karena barokah daripada diidoni Syekhona Khalil. Nah, ketika Kiai Abbas itu menjadi kiai, ada yang tahu temannya yang sesama agak kecil, bukan kecil beneran, yang menyaksikan hal itu dan menyaksikan si Abbas tadi diludahi oleh Syekhona Khalil. Dia saat itu juga mondok bertahun-tahun, akhirnya dia juga jadi kiai. Jadi Kiai Abbas juga sudah jadi kiai. Temannya yang cuma mondok nggak sampai sebulan itu juga jadi kiai di Kalimantan. Akhirnya tahu kiai yang Kalimantan tadi, iya, saya itu punya teman pondok tapi anaknya kecil, namanya Abbas. Sekarang kira-kira di mana ya? Nggak tahu kabar, cuma saya yakin kalau itu jadi kiai, tapi saya nggak tahu kabarnya. Kenapa yakin kiai kalau jadi kiai? Teman sampean kecil, gimana yang nggak yakin? Saya melihat kepala mata saya sendiri, dia diludahi mulutnya oleh kiai saya, Syekhona Khalil, dan disuruh pulang. Gitu. Akhirnya dia memanggil santrinya, kamu coba ke Tanah Jawa. Kamu coba ke Tanah Jawa, cari yang namanya Kiai Abbas. Padahal belum tahu kalau ini yang namanya Abbas itu jadi kiai. Cari aja.
Kalau memang ketemu, kalau memang ada, dan memang yang namanya Kiai Abbas ini adalah santrinya Syekhona Khalil dulu, maka ikuti dia, apapun perintahnya turuti. Akhirnya yang namanya santri Kalimantan tadi, Kiai Kalimantan, pergi ke Jawa dan ke Banyuwangi. Akhirnya nyasar nang Pondok Cangaan, dikira Kiai Abbas ini yang dimaksud oleh kiainya itu. Lambat laun ketika di Cangaan dapat berita ternyata bukan. Lah yang namanya Kiai Abbas di mana? Oh, itu Pondok Tugung itu. Jauh? Enggak. Akhirnya dekat, langsung sowan ke Kiai Abbas. Beda salam saking Kiai kula. Ada salam dari Kiai saya. Namanya si Fulan, katanya teman panjenengan waktu mondok di Syekhona Khalil, ketika waktu sampean disuruh atau nunggu sampah atau daun-daunan di pohon. Ya, namanya siapa? Si Fulan, saya nggak tahu namanya. Ya, saya pernah ingat. Terus saya disuruh ikut panjenengan. Disuruh ngapain? Katanya, apa kata panjenengan? Pokoknya saya nurut. Iya wes. Kamu tetap sini ya. Ya memang tujuan saya gitu, Kiai. Ya. Itu ruangan itu, komplek itu. Komplek apa itu? Katakanlah komplek K. Ya, kamu situ aja ya. Kamu nggak usah keluar. Kamu jangan keluar, kalau makan nanti ke situ makanannya. Nggak usah ngaji, nggak usah bekerja, dah situ aja. Dah. Orang-orang heran, para santri itu, ini aneh, ini mondok nggak ngaji, nggak keluar, nggak ngapa-ngapain di ruangan situ saja, nggak ngapa-ngapain. Cengel kan awak kayak ngono itu, enggak lah pelapuk, gak ada yang dikerjakan ya. Lah itu sampai 1 tahun, 1 tahun disuruh nggak ngapa-ngapain, nggak disuruh ngaji, nggak disuruh bekerja, turu tok kayak tamin. Bisa turu nggak? Iso sesuai, salah percaya lah iso. Nah, akhirnya lucu, aneh. Ketika 1 tahun, anak itu dipanggil oleh Kiai Abbas. Celun, arek anyar, beda ya, saya lagi anak baru, nggak ada santri baru. Itu yang saya suruh nggak boleh keluar. Wah, itu anak lama ya, sudah 1 tahun. Ya harus panggilan. Ya gitu. Begitu datang, Kiai, sini, dekat. Iya Kiai, dekat. Sini, dekat. Tuas, ya. Tawas, mangap. Mungkin aku biar ditoni kok. Ini loh, ditoni. Telan. Dah, kamu pulang. Ngajar. Ya kayak saya kalau waktu nyuruh beliau waktu kecil itu ngajar ya. Iya Kiai. Wes, akhirnya mau ke Sumatera, kan ke Kalimantan dari rumahnya ya. Wes, dengan sedih hati karena masih kangen dengan daerah situ, masih betah, tapi diusir. Akhirnya pulang ke mau naik kereta api. Di kereta api itu dia nggak punya uang. Lah Kiai Abbas ya gitu, nyuruh pulang tapi gak kayak duit. Gak sangu. Akhirnya apa? Waktu tarian karcis nggak punya uang, ditahan. Anak Kalimantan kan udah ditahan, diikat, kemudian diumumkan, diikat gini di apa itu, di pinggir jalan, tidak bayar. Ditulis. Setelah selesai disuruh pulang, diikatnya di dua dia. Udah pulang.
Lah terus mau pulang kemana? Ke Kalimantan nggak punya duit. Akhirnya kembali lagi ke kiainya, ke Kiai Abbas. Loh, masa ada Kalimantan cuma setengah hari ini? Nah, ngajar apa kamu? Belum Kiai. Kamu kan tak suruh pulang. Iya Kiai, tapi nggak bisa. Kenapa? Ditahan Kiai. Kenapa? Nggak punya duit Kiai. Kenapa? Ya nggak punya duit Kiai. Jalur sangu. Boten Kiai, enggak Kiai. Ya udah, kembali. Nggak ada duit saya. Kembali. Kamu naik apa? Kereta. Ya udah. Nanti ikat aja roda keretanya dengan benang. Gitu. Kiai nurut. Bener nang kereta. Saturunge, wah tapi budal mau berangkat. Tapi yang namanya santri tadi, aduh lupa bawa benang. Ya toh, lupa bawa benang. Ditolak oleh, oh ini kan sarung agak protol. Sarungnya agak protol, tarik sarungnya, sarung yang lama kan protol kan, tarik, nemu benang. Nah, kata Kiai tadi kan gitu ya. Rodanya salah satu dua roda itu diikat sama benang sarung tadi, terus naik ke kereta api. Di sini tuh ditarik bayaran lagi. Karcis, ada karcis. Bocek enakmu kan? Amudun, loh. Walah, ya merintah ngono kok gak mandi. Wah, keramatnya Kiai belum ada berarti. Mudun, dewe, sepure bangu. Ibaratnya kan ngono. Sepure bangu, Pak Demu, Pak Likmu. Mudun, lemes. Begitu turun, berangkat. Tapi jadi rodanya nggak anblas, nggak pakai jalan, lama-lama duor meledos mesin ini. Gara-gara rodanya diikat dengan benang. Yes, kemudian mesinnya dibetulin, sudah selesai, dinyalakan lagi, ibaratnya dihidupkan lagi mesinnya, nggak nyala-nyala. Yang namanya mesin itu nggak nyala. Seta, jadi mesin ini jadi apa yang aneh ya? Ada yang berbuat salah nggak semua? Salah apa Pak? Perasaan nggak ada. Menyakiti orang? Enggak. Tapi yang anak karcis tadi, iya Pak, saya ngusir sama orang yang nggak bayar ya Pak. Nggak bayar, zaman kan ngomong kalau nggak bayar usir aja. Iya memang. Nah ini tadi ada santri yang nggak bayar, saya usir. Nah itu mungkin. Mana anaknya? Malah aku nak eling ini malah kayak Gus Ud ya. Nampak pesawat, nanjur pesawat kami berangkat haji. Ya Nabi salam alaika. Ayo muni. Ya Rasul kabeh sing jenenge pramugara. Ya, padha delok kabeh cucu kabeh. Sesuai. Ya, Pak, kalau dalam pesawat nggak boleh teriak-teriak. Terbang dibanting. Ini kusut. Waktu berangkat mesinnya mati, gak murup-murup sampai sedino. Akhirnya dielingno jaluk sepuro nang wong cilik gitu. Mau bengak-bengok tadi bengak-bengok, justru itu minta maaf kamu. Kenapa salahnya? Ya nggak tahu, salah minta maaf. Kamu tadi ngelarang apa? Ya ngelarang jerat-jerit terbangan itu. Ya makanya suruh aja nggak apa-apa, minta maaf. Akhirnya Pak apa? Ya wes sampean terbangan lagi nggak apa-apa. Sampean sholawatan lagi nggak apa-apa. Ya, gitu. Ini namanya Gus Ud ngobrol sama teman-teman.
Akhirnya terbangun lagi, kursi-kursi ditabuh, penumpang-penumpang melok kabeh. Rawame begitu dijarno pesawat murup. Gara-gara Gus Ud gak oleh memang mati terus gak murup-murup. Ya, sama dengan itu tadi. Akhirnya santri tadi dicari. Pak, cak. Ini mesinnya kok nggak jalan. Rodanya juga nggak puter. Kenapa Pak? Kenapa Cak? Kalau ada salah tolong dimaafkan Cak. Enggak. Cuma tak ikat sama benang. Ya ketawa, benang. Ketawa. Ya kalau perantil pantes. Benangnya gak kita motor modelnya, cewili kan. Benangnya sarung. Mana? Lah itu. Kiwir benangnya. Ya Allah, bener kayaknya. Itu sampean yang ikat Cak. Iya. Ya saya minta maaf. Siapa yang nyuruh sampean? Kiai Abbas. Oke, Abbas Tugum. Al-Azhar. Tugum. Iya. Nah, sejak itulah kira-kira sampai beberapa tahun para di kereta api itu menggratiskan semua santri. Jika ada santri Kiai Abbas yang naik kereta api digratiskan. Entah sekarang, enggak kalau sekarang. Nah itulah kisahnya Kiai Abbas. Nah kira-kira kisah ini ada faedahnya ya? Apa benang merahnya? Sawina wa ta'na. Dan alhasil yang santri Kalimantan tadi juga jadi kiai, gitu ya. Yang diludahi yang kedua tadi juga jadi kiai, gitu ya. Muka-muka ngaji walaupun kayak gini modelnya, semoga barokah, manfaat oleh barokah Syekhona Khalil, oleh barokah Kiai Abbas Tugum Banyuwangi. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.